Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3. Materi yang akan dibahas adalah DNS, Domain Name System. Anggota-anggotanya adalah saya sendiri, Muhaiminul Akram, yang akan membahas sejarah DNS. Yang kedua adalah Siska Wulandari, yang akan membahas pengertian DNS. Dan ketiga, Muhammad Andi Apriyadi, yang akan dia bahas adalah struktur DNS. Yang keempat adalah Mufli Ahgiwari Salam, yang dia akan bahas adalah bagaimana DNS bekerja. Dan kembali lagi Siska Wulandari yang akan membahas prinsip-prinsip kerja DNS. Selanjutnya adalah Anissa Septia Kamal, dia akan membahas komponen-komponen DNS dan masalah-masalah seputar DNS. Sejarah Domain Name System. Penggunaan nama yang lebih sederhana dan lebih berkesan menggantikan alamat numerik tuan rumah. Kembali ke era ARPANET, Stanford Research Institute atau yang sekarang disebut dengan SRI International memelihara file teks bernama host.txt yang memetakan nama host ke alamat numerik komputer di ARPANET. Elizabeth Fendler mengembangkan dan memelihara direktori ARPANET pertama. Pemeliharaan alamat numerik yang disebut dengan daftar nomor yang ditugaskan ditandatangani oleh John Postel di Institut Ilmu Informasi Universitas California Selatan, yang timnya bekerja sama dengan SRI. Pada awal tahun 1990-an mempertahankan satu tabel host terpusat yang telah menjadi lambat dan berat, dan jaringan yang muncul membutuhkan sistem penamaan otomatis untuk mengatasi masalah teknis dan personel. Postel mengerahkan tugas menempuh kompromi di antara 5 proposal solusi yang bersaing untuk Paul Mockapetris sebagai gantinya menciptakan sistem nama domain pada tahun 1943. Gugus Tugas Teknik Internet menerbitkan spesifikasi asli dalam RVC 882 dan RVC 883 pada November 1983. Pada tahun 1984, 4 mahasiswa UC Berkeley, Douglas Terry, Mark Painter, dan David Rigel, dan Soknian Zhou menulis implementasi server nama Unix pertama untuk Berkeley Internet Name Domain, yang biasa disebut dengan BIN. Pada tahun 1985, Kevin Dunlap dari DEC secara substansial merevisi implementasi DNS. Mike Carrels, Phil Alquist, dan Paul Vexi telah mempertahankan BIN sejak saat itu. Pada awal tahun 1990-an, BIN diangkut ke platform Windows NT. Itu didistribusikan secara luas, terutama pada sistem Unix, dan masih merupakan perangkat lunak DNS yang paling banyak digunakan di internet. Pada November 1987, RVC 1034 dan RVC 1035 menggantikan spesifikasi DNS 1983. Beberapa permintaan tambahan untuk komentar telah mengusulkan ekstensi ke protokol DNS inti. Perkenalkan, nama saya Siska Wulandari. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan sedikit materi tentang DNS. DNS adalah Domain Name System yang mengidentifikasi setiap komputer sebagai titik jaringan di internet menggunakan sistem protokol internet address
untuk menerjemahkan dari nama domain ke IP dan sebaliknya. Domain Name System atau DNS adalah sistem penamaan hierarkis yang didistribusikan untuk komputer, jasa, atau sumber daya terhubung ke internet atau jaringan pribadi. Sebuah layanan nama domain menyelesaikan permintaan untuk nama-nama ini menjadi alamat IP untuk tujuan menemukan layanan komputer dan perangkat di seluruh dunia. Dengan menyediakan di seluruh dunia didistribusikan kata kunci berbasis layanan redirection. Sistem nama domain adalah komponen penting dari fungsi internet. Adapun contoh dari DNS, yakni saat Anda ingin mengakses twitter.com, yang kemudian terjadi adalah DNS. Kemudian, server akan mencari alamat dari Twitter agar komputer Anda dapat terhubung dengan Twitter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andre Priyadi, NIM 1929042011. Nah, di sini saya akan membahas struktur domain name system. Yang pertama yaitu ada root level. Nah, root level ini merupakan level utama atau level yang paling penting sekaligus level awal dari sebuah domain, di mana ketika domain name system server akan mencari sebuah alamat domain, maka yang diakses terlebih dahulu adalah root level. Kemudian yang kedua ada top level domain atau di sini top level domain merupakan level kedua setelah root level, di mana ketika domain name system telah mengakses ke root, maka akan langsung mengakses ke level ini. Yang ketiga ada second level domain. Nah, second level domain merupakan level setelah top level domain, di mana ketika domain name system telah mengakses root dan top level domain akan langsung mengakses ke second level domain. Nah, kemudian yang keempat ada sub level domain. Sub level domain ini merupakan cabang dari domain di atas. Nah, di sini sub level domain ini bisa merupakan menu atau aplikasi tambahan pada data domain utama, contoh mail.google.com. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja DNS. DNS resolver melakukan pencarian pada data cache yang sudah dibuat oleh resolver untuk menyimpan hasil permintaan sebelumnya, kemudian disimpan dalam data cache, lalu diberikan hasilnya. DNS resolver melakukan pencarian pada alamat server DNS pertama yang telah ditentukan oleh penggunanya. Server DNS ditugaskan untuk mencari nama domain pada cache-nya. Apabila nama domain yang dicari oleh server DNS tidak ditemukan, maka pencarian dilakukan dengan melihat file database yang dimiliki oleh server. Apabila tidak ditemukan, pencarian dilakukan dengan menghubungi server DNS lain yang master kait dengan server yang dimaksud. Jika sudah ditemukan, kemudian disimpan dalam cache, lalu hasilnya diberikan ke klien melalui web browser. Jadi, jika apa yang dicari di server DNS pertama tidak ditemukan, pencarian dilanjutkan pada server DNS kedua, dan seterusnya, dengan 6 proses yang sama. Seperti yang saya katakan tadi, pencarian dari klien ke sejumlah server DNS dikenal dengan istilah proses pencarian iteratif. Sedangkan proses pencarian domain antar server DNS dikenal dengan istilah pencarian rekursif. Prinsip kerja DNS. Ketika merequest suatu alamat, misalkan ayuna.com dari host user, maka host user akan mengontak name server lokal untuk menanyakan di manakah ayuna.com berada. Nama server akan mencari request tersebut di database lokal. Karena tidak ada, maka name server akan mengontak root DNS servernya. Siapa yang memegang untuk .com? Domain .com berada pada level TLD, top level domain, merupakan kode kategori organisasi atau negara. Misalnya, .com dipakai untuk perusahaan komersial, .edu dipakai untuk perguruan tinggi, .gov dipakai untuk badan pemerintah. Selain itu,
untuk membedakan nama yang dipakai oleh badan suatu negara dengan negara lain, misalnya .id untuk Indonesia. Root server akan memberitahu IP address dari server DNS yang mengelola ayuna.com. Selanjutnya, DNS server tersebut akan memberitahu IP address dari ayuna.com sehingga host user merequest ayuna.com dengan IP address tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Septiani Kamal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen pada DNS. Yang pertama ada 3 bagian yang mendukung kinerja sistem DNS. Pertama adalah DNS Resolver, merupakan sebuah program DNS client yang dijalankan pada komputer user dan menghasilkan DNS request untuk keperluan program aplikasi. Nah, Resolver ini adalah bagian dari program aplikasi yang berfungsi untuk menjawab pertanyaan program aplikasi tentang domain. Yang kedua adalah Recursive DNS Server yang akan meneruskan pencarian DNS melalui respon atau balasan query dari resolver dan mengembalikan jawaban ke resolver. Yang ketiga adalah Authoritative DNS Server, adalah bagian yang menangani jawaban-jawaban keluar ke query dari rekursor pada tiap-tiap bagian jawaban atau bagian dari penunjukan atau penyerahan. Contohnya penyerahan ke Authoritative DNS Server yang lain. DNS Server terdiri atas 3 jenis, yaitu yang pertama adalah cache. Jenis ini tidak mempunyai data nama-nama host dari domain tertentu. Ia hanya mencari jawaban dari beberapa DNS server dan menyimpan hasil di dalam cache-nya untuk keperluan mendatang. Yang kedua adalah primary atau master, adalah DNS server yang memegang daftar lengkap dari sebuah domain yang dikelolanya. Misalnya server admin wordpress.com. Nah, memegang otoritas penuh atas domain wordpress.com. Nah, yang ketiga adalah secondary slave, adalah backup dari primary server. Apabila primary server crash atau untuk mempermudah pendelegasiannya, secondary server juga memuat daftar lengkap dari sebuah domain, sama seperti primary. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang muncul pada DNS. Yang pertama adalah pesan yang muncul, yaitu failed. Solusi yang harus dilakukan adalah cek kembali konfigurasi Anda di file name konfigurasi.localnya. Nah, lalu muncul pesan request timeout. Nah, solusi yang harus dilakukan adalah restart networking Anda. Nah, jika muncul pesan server can find, solusi yang harus dilakukan adalah hilangkan tanda titik belakang IP di konfigurasi file DB Anda. Nah, ketika DNS lookup tidak mengeluarkan respon apapun, ganti IP dan name server Anda di file resolve Anda. Nah, ketika DNS lookup domainnya bisa tetapi kalau IP-nya tidak bisa, cek konfigurasi di file DB Anda, pemasukan IP di 3 digit terakhir. Ketika Anda merestart bind Anda dan muncul starting domain bind 9 fail, solusinya adalah cek tanda titik koma, kurung buka tutup kurung kerawal pada file DB Anda. Nah, di sini adalah permasalahan yang ditemui saat konfigurasi DNS Debian. Masalahnya adalah server not found saat DNS lookup. Penyebabnya ini adalah pada network interfaces belum diganti menjadi auto. Nah, solusinya adalah ganti allow hothook at dot menjadi auto at 0. 2 adalah server can find server fail saat DNS lookup. Nah, penyebabnya adalah root terhapus pada db.nama file lokal. Solusinya adalah tambahkan kata root. Yang terakhir adalah setelah mengetik nano resolve konfigurasi file kosong. Nah, masalahnya ini adalah perintah kurang etc-nya. Nah, solusinya adalah tambahkan perintah menjadi nano etc resolve konfigurasi.